Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, pelajaran hari ini adalah Ibu ingin menyampaikan tentang kegiatan ekonomi. Di mana sebelum Ibu melanjutkan pelajarannya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian semua mampu menguraikan konsep produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, di mana pengertian dari kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibagi atas 3. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita lihat dulu apa itu kegiatan produksi. Kegiatan produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Contohnya, ketika pengusaha mebel merubah kayu menjadi kursi atau meja, maka pengusaha mebel tersebut pada dasarnya sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang dan jasa. Kemudian contoh lain dari produksi adalah kapas diolah menjadi kain, kemudian kain diolah menjadi pakaian, kemudian kacang kedelai diolah menjadi tahu dan tempe. Jadi, orang yang menghasilkan barang dan jasa disebut produsen. Produsen menghasilkan barang dan jasa tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, kegiatan produksi memerlukan faktor-faktor produksi. Faktor produksi dibagi atas 2. Yang pertama adalah faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli itu terdiri dari faktor produksi alam. Nah, yang dikatakan dengan faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan di alam, contohnya tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Barang tambang terdiri dari emas, perak, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian, faktor produksi tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk memproses produksi. Contohnya tenaga kerja terdidik, tenaga terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terlatih. Kemudian berikutnya adalah modal. Faktor produksi modal adalah segala sesuatu yang berbentuk uang maupun barang yang dijadikan sebagai dasar untuk memulai dan melakukan suatu pekerjaan. Contohnya uang, gedung, mesin, dan lain-lain. Yang terakhir, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Nah, jadi itulah kegiatan dari produksi. Kemudian lanjut ke kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa ke produsen ke konsumen. Agar barang sampai ke tangan konsumen, maka memerlukan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Supaya kegiatan distribusi lancar, maka diperlukan berbagai pihak-pihak atau badan-badan distribusi yang terdiri dari agen, makelar, komisioner, importir, eksportir, pedagang besar, dan pedagang eceran. Yang dimaksud dengan agen adalah perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Sedangkan makelar adalah perantara yang beli atau menjual barang atas nama orang lain. Kemudian, importir adalah badan atau perusahaan yang membeli barang dari luar negeri. Eksportir adalah badan atau perusahaan yang menjual barang hasilnya ke luar negeri. Kemudian, komisioner adalah perantara pemasaran seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya.
Pedagang besar adalah pedagang yang beli atau menjual barang dalam jumlah besar, sedangkan pedagang eceran adalah pedagang yang beli barang kepada produsen atau pedagang besar kemudian dijual lagi kepada konsumen. Nah, itulah distribusi. Untuk menunjang kelancaran distribusi maka diperlukan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor produk, pasar, produsen, dan perantara. Nah, kemudian kita lanjut kepada kegiatan konsumsi. Dalam pengertian ilmu ekonomi, konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu barang. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, benda-benda konsumsi memiliki ciri-ciri, yaitu benda-benda yang dikonsumsi benda ekonomi, benda yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, manfaat nilai suatu benda digunakan akan habis sekaligus atau beransur-ansur. Kemudian, kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan, tingkat harga, dan ketersediaan barang. Sedangkan faktor non-ekonomi terdiri dari jumlah tabungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan lingkungan sosial. Nah, anak-anak, sudah pahamkah apa saja kegiatan ekonomi? Apakah kalian ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, Ibu sudahi. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.